membandingkan ketika kalian di SMA gitu ya. Dan PKKMB ini ada di sebenarnya juga dimaksudkan untuk melatih mental kalian, melatih keberanian kalian. Harus berani di depan umum atau mungkin bisa bertanya di depan umum gitu. Tapi saya lihat kemarin ketika kalian berkesempatan untuk bertanya, yang berada di aula ini tidak satupun yang mempertanyakan gitu ya. Ya harusnya tanya adik. Yang di kemarin cuma ada 1-2 yang tanya. Karena kalian sekarang bukan siswa lagi, tapi mahasiswa, calon ahli, calon expert gitu ya. Jadi mulai sekarang harus tanamkan itu. Kalian harus mempunyai kemampuan public speaking. Karena yang menjadi taruhan kalian sebagai sarjana adalah kalian bisa berinteraksi, persuade orang lain agar bisa tertarik dengan kalian. Itu yang terpenting, ya. Itu. Kemudian PKMB ini juga bisa merupakan sarana gitu ya untuk membangun relasi gitu antara kalian sebagai mahasiswa yang baru yang mungkin juga tidak semuanya kenal kan gitu ya, atau mungkin membangun relasi dengan kakak kalian yang ada di BEM itu dan dosen-dosen yang kebetulan bisa hadir di acara PKKMB ini ya. Siapa tahu apa perkenalan kalian itu bisa memberikan kesan atau mungkin pengalaman bahkan pelajaran yang bisa menjadi inspirasi dan motivasi kalian. Ketika kalian nanti melaksanakan kegiatan perkuliahan di kampus ini, atau bahkan mungkin kalian bawa sampai kalian lulus kan gitu ya. Karena ada beberapa dari kakak kelas kalian itu yang berjodoh gitu dengan teman kelas jadi suami istri seperti itu ya. Oke, dan saya berharap adik-adik kalian sebagai mahasiswa baru itu betul-betul bisa memanfaatkan kegiatan seperti ini dengan sebaik ya gitu. Dan kalian harus bersungguh-sungguh gitu belajar untuk meraih pendidikan tinggi ya dari sekolah ini untuk pendidikan tinggi gitu, bukan SMA lagi kan gitu ya, pendidikan tinggi. Dan kalian juga harus mau gitu ya, mau mengasah diri, menambah pengetahuan gitu ya, sehingga kalian tidak hanya mendapatkan pengetahuan wawasan dari dosen tapi juga dari sumber lain ya. Kalian diharapkan bisa memanfaatkan teknologi digital yang sekarang ada ini secara cerdas. Karena kalian ini mau tidak mau nanti diharapkan bisa menjadi insan intelektual yang berwawasan global, ya, inovatif dan aktif, ya ditulis di situ, ya, betul ya, inovatif, aktif dan mempunyai wawasan global, gitu ya. Namun kalian tidak meninggalkan yang namanya nilai-nilai jati diri, gitu ya, kemudian karakter kebangsaan. Karena mau tidak mau nanti kalian ketika sudah menjadi sarjana, kalian harus menjadi bagian daripada agent of change, penggerak perubahan, gitu, penggerak perubahan di dalam kemajuan bangsa dan negara ini. Setuju ya? Setuju ya? Jadi kalian sebenarnya calon-calon orang-orang yang bukan sembarang orang gitu, sebagai agent of change. Maju tidaknya bangsa ini tergantung dari kalian, ya, paham ya? Dan saya adik-adik sangat setuju kalau pengetahuan atau ilmu itu sangat penting gitu ya. Dan saya tidak setuju kalau misalkan ada stigma atau orang berpendapat bahwa ijazah itu identik dengan ilmu. Artinya orang yang punya ijazah itu pasti berilmu, tidak juga kan gitu ya. Makanya ketika kalian memutuskan untuk kuliah, melanjutkan studi S1, kalian harus mendapatkan dua-duanya, mendapat ijazah karena itu memang penting kan gitu ya. Ya, kalau mau melamar kan butuh ijazah kan gitu ya, mau apa-apa butuh ijazah. Dan juga harus mendapatkan ilmu karena ilmu itu sangat penting. Setuju adik ya? Harus dapat dua-duanya kan gitu ya. Saya pernah baca itu Imam Syafi'i
pernah mengatakan atau memberikan nasihat kepada kita semua sebagai umat muslim itu, dia mengatakan man arada dunya fa alaihi bi ilmi wa man arada akhirah fa alaihi bi ilmi wa man arada huma fa alaihi. Yang artinya barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaknya dengan apa? Dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan akhirat, hendaknya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kedua-duanya, kebahagiaan dunia dan akhirat, hendaknya dengan ilmu. Jadi ilmu itu sangat penting. Dan di dalam nasihat beliau itu diulang sampai 3 kali. Ilmu, ilmu, bi ilmi, bi ilmi, bi ilmi. Beliau tidak mengatakan man dia fa'alahi bisahata. Kan itu dia mengatakan. Yang artinya barang siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia, hendaknya dengan ijazah, bukan itu. Syahadah itu ijazah, bukan. Tapi bi ilmi, bukan bi syahadah, ya, bi ilmi. Paham ya? Jadi kita bisa ini ada kita bisa mengambil pelajaran apa yang dinasihatkan oleh Imam Syafi'i itu kan gitu ya. Jadi apabila kita ini sebagai seorang insan yang mempunyai ilmu, dan ilmu apapun itu yang penting ilmu baik bermanfaat bagi orang lain dan jalan Allah Tuhan yang Maha Esa, kita harus yakin bahwa Allah akan menunjukkan kita jalan untuk menuju kesuksesan yang kita inginkan selama ini. Amin ya robbal alamin. Ya, ilmu. Ya, itu yang perlu kalian camkan baik-baik di benak kalian, di hati kalian. Dan jadikan nasihat Imam Syafi'i itu sebagai double trigger bagi kalian untuk belajar di STIE ini dengan sungguh-sungguh. Jangan malas ya. Jangan, harus semangat kan gitu ya. Harus semangat. Karena ilmu nanti itu yang akan membantu kalian, gitu ya. Kalau ijazah kan sebagai legalitas. Ya, sebagai legalitas. Paham ya, Dek ya? Dan ada tadi sudah saya singgung juga teknologi digital itu sekarang sudah menjadi bagian gitu ya dari transformasi sistem pendidikan yang ada di tanah air kita ini, di negara kita ini. Ya, artinya transformasi pendidikan itu adalah perubahan yang terjadi di sistem pendidikan kita itu yang dikarenakan karena apa? Perkembangan teknologi. Karena perubahan budaya dan sosial masyarakat kita kan gitu ya. Ya, seperti itu. Sehingga di dalam pendidikan itu pun istilahnya membutuhkan penggunaan teknologi digital dan digitalisasi ya di dalam pembelajaran, pengajaran dan evaluasi, gitu ya. Dan di STIE ini juga menggunakan teknologi ya untuk mengadministrasikan kegiatan-kegiatan mahasiswa yang ada di sini kan gitu ya. Jadi sebenarnya tujuan transformasi pendidikan itu ada yang sekarang lagi didengungkan oleh Kementerian Kemendikbud riset itu ya seperti yang saya katakan tadi. Jadi tujuan daripada transformasi pendidikan itu kan sebenarnya ingin merubah gitu ya, ingin merubah sistem pendidikan yang selama ini itu beralih kepada sebuah sistem pendidikan yang berfokus pada pendidikan yang menggunakan pendekatan berkolaboratif dan berpusat kepada mahasiswa. Istilahnya kalau di dalam bahasa Inggris itu student centered learning, pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Jadi mahasiswa dituntut untuk aktif gitu ya, aktif, bukan dosen yang aktif, mahasiswa yang aktif. Gitu ya. Nanti kalau misalkan di kelas kalian pelajari materi yang sudah di-share sama dosen itu, dan pertanyaan-pertanyaan itu mungkin kalian belum paham, mungkin belum tahu sama sekali, ya paham ya, seperti itu, ya seperti itu. Dan kita akan coba di STIE ini ada untuk mengikuti apa yang menjadi program pemerintah dalam ini Kemendikbud riset dan gitu, agar bisa memberikan kualitas pendidikan kepada mahasiswa yang ada STIE ini
sebaik mungkin, ya seperti itu. Sehingga di era yang Internet of Everything ini, pernah dengar Internet of Everything? Pernah dengar ya? Jadi Internet of Everything itu adalah sebuah konsep adik-adik yang menggabungkan berbagai teknologi, gitu ya, berbagai teknologi seperti connectivity, kemudian big data, ya, kemudian ada artificial intelligence dan cloud computing, gitu ya. Ya, itu saling keempat elemen itu terintegrasi satu sama lain kan gitu ya. Sehingga sekarang sekarang ini kalian bisa menemukan gitu ya, bisa menemukan aplikasi-aplikasi gitu ya, aplikasi-aplikasi yang diciptakan oleh orang-orang yang pintar itu yang mempunyai kecerdasan 10 kali lipat kecerdasan manusia dan mempunyai kecepatan 100 kali lipat kecepatan manusia. Luar biasa. Ya. Jadi kalau dulu mungkin di zaman saya waktu kuliah yang namanya sumber pembelajaran itu adalah dosen. Karena kita anggap dosen mempunyai ilmu atau buku-buku yang perlu kita beli, ya. Tapi sekarang sudah beralih, ya. Sekarang sumber pembelajaran itu sudah ada pada apa? Digital sources, yaitu internet. Ya, setiap orang ini bisa belajar kapanpun, dimanapun, tidak tanpa ada batas apa namanya, ada batas waktu dan ruang kan gitu ya. Ya, jadi yang namanya pengetahuan adik-adik itu di tangan kalian, di genggam kalian. Kenapa? Karena setiap kalian kan punya HP itu, betul ya. Dan aplikasi dari teknologi yang super canggih itu semuanya adalah mobile friendly, bisa diakses dengan HP-HP gadget-gadget kalian itu. Tinggal kalian mau buka atau enggak. Gitu ya. Betul ya? Betul itu ya? Ya. Betul ya? Sehingga apa? Sehingga kalian sekarang ini mempunyai banyak waktu dan ruang untuk belajar secara mandiri. Ya, secara mandiri. Makanya kalau kita mengikuti ketentuan dari Kemendikbud itu yang kemarin disampaikan sama Bu Naning itu kan satu SKS itu kan setara dengan 170 menit. 50 menit untuk tatap muka, 60 menit untuk belajar mandiri, tugas yang sudah terstruktur, artinya direncanakan semua dosen, dan 60 menit untuk belajar secara mandiri. Seperti itu. Itu sebenarnya beban kalian, itu SKS. Kalau misalkan 3 SKS kita punya mata kuliah, berarti 3 kali 170 menit. Berapa itu? Berapa jam? Harus belajar itu 1 minggu untuk 1 mata kuliah. Seperti itu. Ya. Gampang ya. Gitu. Harus diniati gitu. Waktu itu beban kalian ya. Beban kalian untuk belajar di situ. Itu yang kalian harus paham adik. Jadi kalian belajar di ketika di kelas di itu bukan. Kalian punya waktu 2 sampai 3 kali lipat dari ketemu dengan dosen itu untuk belajar. Ya, berjalan tugas sama belajar mandiri. Sehingga dengan perkembangan teknologi itu dan perubahan sosial budaya pada kita sendiri gitu ya. Sekarang pada peran dan fungsi dosen seperti saya dan teman-teman ini sudah bergeser adik-adik. Bukan melulu mengajar kalian, mungkin lebih menjadi seorang mentor gitu ya, seorang counselor gitu ya, kemudian mungkin sebagai seorang consultant, mungkin sebagai partner gitu ya, partner kalian ya, yang bisa mengarahkan kalian, membimbing kalian gitu ya, ya, atau bahkan mencarikan jalan keluar terbaik ketika kalian itu menghadapi masalah atau kesulitan di dalam pembelajaran atau bahkan masalah kalian di tempat kerja. Bisa jadi sebagai teman diskusi kalian, teman sharing kalian. Sekarang seperti itu, ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang ada dosen yang nggak banyak omong itu, ya memang seperti itu sebenarnya. Kalian harus banyak tanya, banyak omong yang gitu. Gitu ya, bisa ya, ya. Coba ini masalah prinsip adik ya, masalah prinsip dalam pembelajaran dan betul-betul kan harus pahami sehingga kalian itu akan bisa melangkah yang semestinya. Sehingga nanti ketika kalian itu lulus dari sini, kalian betul-betul akan mendapatkan bekal, yaitu apa? Ilmu dan
keahlian tertentu. Sehingga dengan perubahan yang saya katakan tadi itu tuntutan 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 terhadap dosen itu semakin berat, adik-adik. Jadi bukan berarti dosen yang nggak banyak omong sekarang ini terus tugasnya semakin ringan gitu. Justru semakin semakin berat. Karena mestinya kalian ini sebagai mahasiswa kan harus mungkin pinter. Karena materi itu sudah tersedia di internet kan gitu ya. Ilmu sudah tersedia di internet. Informasi apapun kalian bisa dapat di internet melalui gadget kalian. Ya. Sehingga sekarang ini adik-adik ya, dosen itu dituntut untuk mempunyai pengetahuan yang mumpuni, mempunyai wawasan yang luas, bila perlu wawasan global seperti yang ditulis di depan itu, ya. Dan harus mempunyai keahlian khusus kan gitu ya, entah mungkin itu pemasaran atau sumber daya manusia atau mungkin teknik atau yang lain kan gitu ya, atau mungkin komputer ya, atau mungkin di accounting-nya kan gitu ya. Nah, itu tuntutannya seperti itu. Dan alhamdulillah Bapak dosen, Bapak Ibu dosen yang ada di STI ini mempunyai itu semua. Cuma tepuk tangan untuk Bapak dosen STI Jakarta. Yang di Zoom bisa kasih emoji tepuk tangan nggak? Bisa nggak itu? Jadi adik-adik kuliah di Sriwijaya Dharma Surabaya ini nggak usah khawatir gitu ya, nggak usah khawatir. Adik-adik sudah menentukan suatu pilihan yang tepat, ya, tepat, ya, untuk mendapatkan apa yang adik-adik harapkan, ya, ilmu dan ijazah. Dan mudah-mudahan barokah, ya, begitu. Kemudian adik-adik kalau dulu gitu ya, kalau dulu, kalau seperti kalian itu, ya, adik-adik yang sudah kerja, kemudian melanjutkan studinya kuliah S1 gitu ya, ada stigma di masyarakat itu, mungkin ya mungkin dia nggak akan bisa menyelesaikan kuliahnya kan gitu ya, ya pasti nanti kuliah terbengkalai itu, ya antar kebentur waktu lah, kesibukan lah, atau mungkin jarak antara rumah atau kantor ke kampus dan macam-macam kan gitu. Tapi sekarang itu bukan masalah, karena kalian bisa mengikuti kegiatan kuliah itu dengan apa? Online, ya, online. Sudah zamannya sekarang seperti itu, online. Dan kuliah via online itu tidak panjang, banyak. Kalian bisa mengikuti kuliah dari kantor kan gitu, dari rumah kan gitu. Bahkan di bus juga bisa, di rumah teman kan gitu. Bahkan saya melihat ada yang mengikuti kuliah saya di warkop. Mungkin dia cari warkop yang nggak rame-rame amatan gitu ya. Dan apa? Ada yang mengikuti kuliah di kebun, ada seperti itu. It's okay, ya. Betul ya, betul seperti itu ya. Ya. Jadi kalau kalian sudah memutuskan untuk melanjutkan studi satu di Widya Dharma ini, maka pastikan adik-adik, kalian harus membuat sebuah komitmen bahwa di dalam kamus studi kalian tidak akan ada istilah berhenti di tengah jalan, alias DO. Ya, kalian bisa meninggalkan Widya Dharma ini, atau bahkan kalian tidak akan pernah datang ke Widya Dharma itu, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dengan catatan kalian sudah dinyatakan lulus dan mendapat gelar sarjana. Kami sudah cukup merasa bangga. Betul kayak gitu ya, Pak ya. Itu harapan kami sebagai Bapak Ibu dosen yang membimbing mendidik kalian. Gitu ya. Dan kebetulan seperti yang disampaikan oleh tadi Mas MC tadi itu, saya diberi amanah sama yayasan itu sebagai kaprodi akuntansi. Gitu ya. Akuntansi, dan mungkin saya akan sedikit memberikan informasi tentang prodi akuntansi yang ada di Widya Dharma ini ya. Kalau secara persyaratan administrasi dan pelaksanaan kegiatan dari perkuliahan yang ada di ST ini kemarin sudah disampaikan sama Bu Naning selaku bidang akademik kan gitu ya. Saya akan menambahkan
bahwa nanti ada adik yang di prodi akuntansi kan gitu, nanti ada adik akan mendapatkan mata kuliah yang mata kuliah yang yang istilahnya muatannya itu adalah keilmuan akuntansi dan keuangan kan gitu ya. Dan mungkin teman-teman kalian yang di prodi manajemen itu tidak mendapatkan mata kuliah itu karena memang keilmuan kalian itu beda ya antara akuntansi dengan manajemen. Dan nanti di semester pertama ini nanti kalian akan mendapatkan mata kuliah pengantar akuntansi kalau nggak salah ya pengantar akuntansi ya. Nanti selanjutnya ada akuntansi keuangan menengah 1, 2, kemudian ya ada akuntansi keuangan lanjutan 1, 2, ada perpajakan, ada pengauditan gitu ya. Seperti itu ya. Bahkan nanti kalian akan mendapat kuliah akuntansi internasional. Akuntansi internasional. Oh ya, oke, oke. Ya, oke, oke. Ya, kurang 3 menit saja, 3 menit ya. Ya, ya. Ada mata kuliah akuntansi internasional. Ya, kenapa ada mata kuliah akuntansi internasional? Karena standar utama untuk keilmuan dan profesi ilmu akuntansi dan keuangan adik-adik yang dipakai oleh ini Indonesia ini ya itu menggunakan standar internasional, International Financing Reporting Standards. Ini adalah standar internasional adik-adik. Ya, kenapa Indonesia menggunakan standar utama itu? Karena Indonesia sudah menjadi anggota International Federation of Accountants. Jadi kalau misalkan nanti kalian itu belajarnya itu betul-betul kan gitu ya, betul-betul sebagai sarjana akuntansi ya yang memang berilmu sesuai dengan keilmuan prodi akuntansi, maka kemampuan kalian itu bisa dijual di luar negeri ada deh. Bukan hanya untuk lokal. Bukan Amerika sekarang ini lagi kekurangan tenaga keuangan, tenaga akuntansi. Gitu. Kayak misalkan salah satu negara yang dia bisa melahirkan ahli-ahli di bidang keuangan itu India ada deh. India itu orang-orang India itu ratusan ribu orang di Amerika itu menjadi tenaga ahli. Ya, 56 itu tenaga IT, 56.000 tenaga IT, 50.000 itu dokter, ya, dan puluhan ribu juga dari keuangan. Itu orang India. Dan itu sangat mungkin kalau misalkan untuk kita-kita yang dari Indonesia, asalkan kalian memang mempunyai kemampuan yang sesuai dengan standar yang kita punya tadi itu, International Financing Reporting Standards, dan gitu ya, itu harus kita tunjukkan ada. Jadi, jadi uh, kalau saya melihat ini kan peminat dari prodi akuntansi itu kalau di Indonesia sekali ya. Kalau dari kita ini kan 36 gitu ya. Yang 36 kalau nggak salah akuntansi kan gitu ya. Jadi seperlimanya ya kalau nggak gitu ya. Ya, seperlimanya. Padahal sebenarnya apa prospek kesempatan untuk akuntansi besar tadi. Di dalam dunia kerja itu sangat membutuhkan tenaga-tenaga keuangan dan akuntansi. Sebenarnya ya. Dan kalau saya melihat employee retention itu maksudnya kemampuan perusahaan untuk mempertahankan orang yang di bagian akuntansi keuangan itu lebih tinggi dibanding departemen lain. Artinya gampang gitu loh ya. Karena keuangan itu kan tempat yang sangat 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 substansial kan gitu, sangat vital kan gitu ya. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi harusnya memang peminatan untuk akuntansi semakin besar sebenarnya dari peluang prospek lapangan kerja yang bisa menyerap. Tapi kalau sampai secara global di Indonesia memang ini sudah menjadi perilaku masyarakat kita usia kuliah gitu ya. Karena data pada tahun 2020 itu yang bersumber dari data Dikti itu yang ada 5 jurusan
ada 5 besar jurusan yang dipilih oleh oleh pelajar-pelajar mahasiswa ketika melanjutkan di perguruan tinggi itu. Pertama adalah manajemen, kedua adalah guru SD, ketiga baru akuntansi. Ya, kemudian hukum dan kemudian teknik informatika. Manajemen itu sekitar 956.000 peminatnya. Kalau akuntansi cuma 395, separuhnya gitu ya. Ini memang kayaknya sudah menjadi tren daripada masyarakat kita. Nah, ini perlu saya sampaikan nanti biar adik-adik bisa sampaikan ke adik-adiknya gitu atau teman-temannya bahwa sebenarnya jurusan akuntansi itu justru memberikan peluang ya, prospek lapangan kerja yang yang bagus, dan itu banyak lapangan kerja yang membutuhkan kemampuan akuntansi kan, di perbankan, kemudian ada di broker saham, atau mungkin di BPK atau di Kementerian Keuangan, seperti itu banyak pokoknya ya. Ya, bahkan semua industri membutuhkan ahli akuntansi ya. Sehingga nanti minat daripada ke prodi akuntansi itu bisa semakin banyak. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini ya. Saya terakhir di STI Widya Dharma Surabaya, mohon izin seperti yang saya hormati dari manajemen dan juga akuntansi. Di sini kami coba membawakan sebuah wawasan dasar kepada saudara-saudara semua, rekan-rekan semua yang insya Allah ini baru ya, dan juga ada rekan-rekan yang hibrid, ada offline, ada online, nantinya bisa di sini sendiri ada beberapa hal yang mungkin kami bisa memberikan informasi karena kami lebih dulu di dunia industri, terutama saya di industri keuangan syariah dari tahun 2010 kami sudah bergerak di ekonomi syariah. Mungkin langsung saja Pak ke slide yang ini ya. Silakan bisa disimak rekan-rekan saudara yang bisa di note atau mungkin nanti bisa langsung minta materinya. Ini ada beberapa materi-materi ya terkait perkembangan industri dari awal dari 1.0 sampai 4.0 yang mungkin nantinya di 2025 bisa menginjak ke 5.0 dari sebuah goals tujuan yang nantinya saudara bisa persiapkan apa saja yang diperlukan di jurusan akuntansi dan juga jurusan manajemen. Nah, ada sarjana S1, S2, dan S3. Ya, boleh. Suaranya putus-putus. Ya, silakan disinkronkan terlebih dahulu suaranya yang online. Gimana? Sudah bisa lancar? Sebelum saya melakukan pemaparan beberapa slide. Tidak banyak slide-nya di sini, tapi saya akan memberikan sebuah poin-poin yang mungkin saudara bisa perlukan untuk next, ya, bukan sekarang, next, ya. Silakan slide berikutnya.
Baik, di slide kedua, ya kita coba jabarkan ya tentang industri telah mengalami revolusi. Ada kata evolusi, ada kata revolusi. Di situ saya kasih bold merah. Revolusi itu adalah perubahan yang dikatakan sangat cepat sekali ya. Boleh jadi kita itu sudah di start 2, tapi perubahannya sudah mencapai. Boleh jadi kita sudah startnya 4, perubahannya 6, dan seterusnya. Bagaimana itu kita bisa persiapkan untuk kita sendiri agar mengejar ketertinggalan kita dengan perkembangan yang ada itu tidak terlalu jauh. Ya, tidak terlalu jauh. Di situ saya buat mengalami revolusi sepanjang sejarah manusia dan perubahan teknologi. Ini ya, perubahan teknologi. Ya, jadi berubah terus ya teknologinya yang awalnya mungkin manual sekarang menjadi otomatis, kemudian dari otomatis menjadi fiber dan seterusnya. Ya, itu yang perlu disadari oleh saudara-saudara semua sehingga apa yang perlu dilakukan? Karena di situ ada kata-kata revolusi, perubahan, maka ada satu kunci yang perlu saudara lakukan untuk saudara sendiri. Apa itu? Beradaptasi. Bagaimana lulusan manajemen atau lulusan akuntansi bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang memungkinkan nantinya itu menjadi cek atau ancaman bagi profesi manajemen maupun profesi akuntansi. Contoh, teller-teller di bank sekarang itu mulai dikurangi karena digantikan oleh SIM. Teller itu yang dulunya misalkan di bank syariah Bukopin, saya sebut aja merek. Ya, itu sudah awalnya 2, sekarang sudah jadi 1. Customer service yang dulunya 2, sekarang jadi 1. Karena sudah diganti oleh artificial intelligence. Nah, tapi satu sisi ada peluang pekerjaan baru di dunia programmer, di dunia back office, manajemen risk. Ya, awalnya di depan, pindah ke belakang. Ya. Karena semakin perubahan teknologi semakin tinggi, manajemen risknya juga harus semakin levelnya semakin meningkat. Buktinya kemarin, mohon maaf ini sudah menjadi berita publik, BSI jebol oleh beberapa virus-virus cyber, gitu kan? Ketika konsolidasi 3 bank syariah, ada BSN, ada BRI Syariah, ada BNI Syariah. Tapi di manajemen risk cybernya belum ditata secara mati, sehingga kena virus. Itu kurang lebih seperti itu. Yang terus berlanjut memberi dampak langsung, ya, baik itu secara personal maupun secara kelembagaan. Ya. Jadi apabila tidak memiliki kemampuan beradaptasi, saudara-saudara, person maupun kelembagaan, maka akan semakin tertinggal kemampuan saudara atau kemampuan sebuah lembaga untuk bisa berdaya saing di era yang saat ini. Ya, lanjut. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. 1, revitalisasi tenaga sinpap berkembang menjadi 2.0, otomatisasi produk mesin melalui energi listrik. Ya, jadi dari perkembangan 1 ke 2 ini sudah sangat sekali. Contoh misalkan mesin fotokopi dulu manual, kemudian sekarang menjadi listrik, kemudian sekarang menjadi Bluetooth, kemudian sekarang menjadi laser, kemudian menjadi macam-macam, gitu kan? Yang awalnya dulu hanya CT scan, sekarang menjadi MRI, sekarang menjadi 4 dimensi, dulunya 3 dimensi, X-ray-nya seperti itu, perubahan medical check-nya, gitu kan? 3.0, pemanfaatan teknologi informasi sehingga menyebabkan klasterifikasi industri. Nah, jadi sekarang penataan-penataan industri itu sudah mulai di klaster.
Karena apa? Karena memudahkan sistem informasi ini untuk mengcoding-coding perusahaan-perusahaan yang sama. Gitu ya. Jadi tidak ada misalkan dalam satu kawasan gitu ya, ada perusahaan manufacturing untuk manufacturing untuk batu bara, manufacturing untuk minyak, nggak ada. Sehingga misalkan kalau di kawasan industri yang sudah tertata, misalkan kayak Pier ya di Pasuruan itu sama Sier itu mulai ditata. Bagaimana industri-industri sudah terklasterifikasi industri ini melalui pemanfaatan teknologi. Begitu juga di sebuah lembaga itu sudah terklasifikasi. Contoh, pakai finger, oh staff, fingerprintnya staff, masih masuk report staff. Ini manajemen, masih report manajemen. Ini bagian direksi, masuk direksi. Padahal finger satu. Kan sudah terklasifikasi oleh teknologi itu. Itu ya. Kira-kira kita masuk nggak dalam klasterifikasi dari klaster-klaster itu? Masuk nggak kira-kira? Kalau kita apa ya, berevaluasi diri, kita tidak masuk, berarti apa yang perlu kita lakukan untuk bisa masuk ke klaster industri tadi? Melalui jurusan-jurusan yang saudara pilih, manajemen sama akuntansi. Yang terbaru adalah 4.0. Nah ini ya, optimalisasi produksi berbasis smart teknologi. Saya sebagai orang yang antagonis, ya, melihat antagonis dari perkembangan smart teknologi, Bapak. Contoh, kita itu kadang-kadang rapat ya, rapat pakai Zoom. Itu juga ada bagusnya, ada tidak bagusnya. Ketika jaringannya down, nggak bisa, Pak. Membuat sebuah kebijakan rapat jaringannya down, nggak bisa. Nah, itu ya. Yang kedua, ada serangan cyber yang mungkin kita tidak bisa mengantisipasi. Saya kasih informasi terbaru. BCA itu kurang kuat apa, Pak? Cyber BCA. Saya punya teman di bagian cyber untuk BCA, itu hampir setiap malam 100 sampai 500 serangan cyber, Pak, di BCA. Kalau nggak percaya, indikasinya setiap ATM BCA yang di atasnya ada layarnya, itu informasinya hati-hati penipuan. Pernah? Nggak ada. Kalau dulu itu ya, BCA itu, dashboard BCA itu diisi oleh marketing produk, Pak. Produk simpanan, deposito. Tapi akhir-akhir ini, mungkin sudah 1 tahun, itu isinya itu adalah hati-hati penipuan. Jangan sampai nomor kartu dikasihkan ke orang, begitu semua. Artinya apa? Indikasi serangan cyber itu hampir setiap malam. Nah, itu yang ini imbas dari teknologi. Bahkan terakhir kan ada pemiliknya Facebook, ada pemiliknya Microsoft, ada pemiliknya Tesla, rapat bareng-bareng membahas tentang dampak negatif terhadap perkembangan IoT dan AI, Internet of Things sama Artificial Intelligence. Dampak negatifnya gimana? Bisa nggak ini di filter dampak negatifnya? Nah ini ya, saya lebih ke antagonis. Kenapa? Karena antisipasi di manajemen risk. Ya, manajemen risk sebuah kelembagaan. Tapi ini perlu apresiasi berhubungan dengan 4 poin ini, sehingga kita bisa menggunakan teknologi itu, akselerasi kerjaan kita, mengefisiensi effort dalam menghasilkan sebuah karya. Ya, banyak sebenarnya yang seperti itu. Contoh misalkan ada yang hobi di Instagram atau YouTube yang ada sebuah karya seni atau yang berhubungan dengan karya seni, contoh misalkan melukis. Terus melukis itu sekarang nggak usah pakai
kanvas, cukup aja pakai tab gitu kan ya. Lu salah pun bahkan tinggal dihapus ya. Kemudian itu salah satu penerapan 4P. Kemudian setelah itu baru diperbagus lagi. Nah, ini yang dijelaskan industri perlogoan. Nah, itu sekarang lagi booming. Gimana ya? Bisa nggak huruf W dengan huruf O gitu kan? Menjadi logo gitu kan? Inilah hasilnya. Kalau dulu kan sulit. Pakai Corel, Photoshop. Wah, lama. Sekarang enggak. Buat logo menarik tuh enggak. Mau dibolak 360 derajat. Gampang sekali. Ini ya perkembangannya ya. Yang diperlukan sekarang ada you atau saudara sekarang itu hidup di zaman poin berapa? Kalau jenengan sudah merasa saya posisi di 4.0, sudahkah saya berorientasi atau beradaptasi kemampuan saya dengan 4.0 itu? Kalau belum, wah itu nggak bahaya dah. Nggak bahaya dah. Ya, tolong ya, ini untuk mas-mas dan mbak-mbak. 4.0 ini membuat kita terlena. Karena apa? Sangat mudah sekali. Mau bikin PPT, mau apa kata tadi Pak dosen tadi, bisa semuanya. Tapi kira-kira kemampuan kita sudah balancing nggak dengan perkembangan tuntutan zaman yang 4.0 ini? Gitu ya. Nah, kita sekarang sudah 4.0 sampai 2025, 2025. Nah, kira-kira 2 tahun ke depan ini grading skill kita sudah bisa balance nggak dengan perkembangan zaman? Supaya balance, jangan hanya dinikmati, tapi dipelajari. Dinikmati itu begini, santai aja lah. Ya TikTok atau Instagram geser, geser. Ada yang seperti seperti ini, geser gitu kan, bikin status, ya beli bakso di foto bikin status, pacaran ngomel bikin status. Itu yang membuat waktu kita habis di status. Nggak belajar, gitu. Nggak belajar. Kalau nggak cari yang lebih produktif, ya. Entah jualan ya atau apa. Banyak kan sekarang. Awalnya mau tidur malam jam 9.00, berhubung pegang HP, geser, geser sampai jam 23.00. Aduh. Aduh. Ya itu ya. Kenapa begitu? Saya kasih tahu. Karena memang algoritma Instagram, algoritma Facebook, algoritma TikTok dibuat untuk bisa scrollnya itu tidak berhenti. Memang dibuat seperti itu. Kok menarik ya? Kok menarik ya? Menarik ya? Gitu terus. Menarik ya? Dan itu menurut saudara nggak bayar. Gratis. Tapi kan jenengan beli pulsa. Beli pulsa. Beli pulsa. Atau tiketan. Bayar. Hati-hati ya. Hati-hati. Jadi media manual sekarang sudah mulai ditinggalkan. Kayak handbook itu sudah mulai ditinggalkan. Padahal itu sumber primer ya untuk kita mendapatkan ilmu. Ya karena godaannya kalau di poin O itu advertisingnya itu kan gini aja. Ya, saya cuma memberikan apa ya ancer-ancer aja. Hati-hati dengan hal-hal seperti itu agar waktu kalian itu tidak terbuang sia-sia. Lanjut. Nah, ini sudah saya jelaskan tentang perjalanannya tadi sampai 4.0 ya. 1.0 itu industri mesin uap yang awalnya, kemudian otomatisasi dengan mesin listrik, kemudian ada 3.0 ada tambahan teknologi,
Dan kemudian yang terakhir itu integrasi dengan jaringan internet. Lanjut. Nah, ini silakan diperhatikan. Ada 7 sektor industri priority bagi lulusan-lulusan seluruh jurusan yang bisa disiapkan untuk satu, menjadi karyawan, yang kedua, menjadi key partner dari 7 industri prioritas ini. Satu, makanan minuman di Indonesia. Ya, apakah jenengan itu nanti mau jadi chef, atau mau jadi key partner supplier, atau mau jadi karyawan di perusahaan food and beverage, atau membuka usaha. Ini nomor satu menjadi sektor usaha industri yang nyumbang besar di Indonesia. Contoh, jurusan akuntansi nantinya akan melamar menjadi akuntansi atau seorang akuntan di perusahaan makanan dan minuman. Nah, itu opportunity-nya sangat banyak sekali. Sehingga bagaimana adaptasi pembelajaran akuntansi yang cocok untuk perusahaan makanan dan minuman. Contohnya Wonokoyo Group, perusahaan frozen yang kantornya ada di Jalan Raya Darmo, Wonokoyo Group. Ada juga Comfit yang kantornya ada di Raya Buduran. Ada juga Pen yang kantornya itu ada di daerah Krian ya, mau ke Krian, bypass Krian, Sidoarjo. Nah, itu industri hulu sampai hilir. Kenapa? Karena saya ada saudara di sana. Mulai dari peternakan ayam misalkan sampai jadi frozen yang disuplai ke salah satunya misalkan Superindo. Ada juga yang diekspor makanan dan minuman. Ada yang juga misalkan PT Mitra Tani 21 atau 27 yang ada di Jember. Itu QC ekspor Jepang untuk produk edamame dan ukra hijau. Lahannya itu hampir semua Jember, Banyuwangi itu Bapak, itu semuanya sudah diakuisisi dikerjasamakan ke PT Mitra Tani. Nah, kira-kira jurusan manajemen itu support nggak untuk bisa mengisi positioning yang ada di situ? Yang pertama itu. Yang kedua, tekstil dan busana. Jadi bagaimana jurusan manajemen operasi nantinya bisa masuk ke sektor-sektor industri prioritas ini untuk bisa memberikan sumbangsi karya nyata dari keilmuan yang sudah dipelajari selama perkuliahan. Yang kedua, tekstil dan busana. Yang ketiga, otomotif. Ya, otomotif ya. Wah, ini kalau masalah otomotif ini masalah yang paling hot sih ya hari ini ya. Banyak otomotif kita itu ya begitulah. Ya gitu ya. Saya enggak. Tapi ada salah satu otomotif namanya PT Riken. PT Riken itu ada di Gedangan. Itu memang PT yang dari Jepang untuk membuat supplier beberapa peralatan-peralatan mobil seperti Hino gitu ya, Mitsubishi begitu ya. Nah, begitu. Ya, otomotif. Dan itu sudah lama. Jadi, membuat part-part seperti itu. Kemudian yang berikutnya industri kimia. Industri kimia ini yang paling besar sekali bisa kesehatan. Kemudian manufacturing seperti coloring. Coloring itu tinta, baik tinta untuk baju, tinta untuk macam-macam, untuk cat, gitu ya. Industri-industri kimia. Dan juga laboratorium kimia. Contoh, Scovindo. Scovindo itu yang ada di Jalan Ahmad Yani Frontage sana. Itu ya. Banyak sekali usaha-usahanya. Nah, kira-kira saudara ini bisa nggak menjadi salah satu bagian dari beberapa sektor priority ini? Entah jadi karyawan, entah jadi supplier, entah jadi apa. Jangan sampai itu diisi oleh tenaga asing. Ya, jangan sampai. Yang berikutnya adalah elektronika.
farmasi dan alat kesehatan. Nah ini ya, farmasi. Oke, kalau farmasi sangat spesifik sekali ya, farmasi ya. Itu meracik obat, contohnya di PT Interbat ya. PT Interbat yang ada di dekat sini kan, Interbat kan, Sidoarjo. Interbat. Ya, kebutuhan dan seterusnya. Nah ini beberapa sektor yang saudara harus ketahui. Kira-kira saya opsinya kemana ya? Kalau saya jurusan akuntansi saya nanya gimana ya? Nah gitu ya. Yang memiliki opportunity serapan pekerjaan itu banyak. Persaingannya tidak ketat atau lumayan longgar. Sehingga opportunity jenengan atau saudara ini untuk bisa kerja itu lebih besar daripada mencari perusahaan yang opportunity kerjanya sangat. Ada yang bisa tahu? Nggak negeri. Masa lihat antri di PKD itu, Masya Allah. Keren, keren. Carilah ini ya, sektor-sektor industri. Saya kasih yang lebih challenge ya. Saya industri baik BUMN maupun swasta. Kalau bisa di swasta. Kenapa? Karena positioning passionnya itu mungkin saya lebih bagus. Ya, lebih bagus. Tapi BUMN juga bagus. BUMN juga bagus. Gitu ya. Saya murni di swasta. Di swasta. Gitu ya. Baik. Sudah ya. Di record ya. Jadi ada tekstil, busana, otomotif, kimia, elektronika, farmasi, alat kesehatan. Silahkan dilamar di 7 perusahaan itu. Ya. Dan jangan baper. Baper itu begini. Nanti kalau saya nggak diterima, ya, belum lamar sudah. Misalkan apa gitu ya, kesehatan nggak terima gimana ya? Mental-mental begitu loh, yang gimana ya cara menghilangkan itu gitu. Jangan begitu dulu ya mentalnya. Kan sudah di Pak Suli tunjukin ya beberapa sektor yang mungkin opportunity kerjaannya itu banyak. Gitu ya. Tinggal jenengan siapin aja kemampuan skillnya, soft skillnya seperti apa untuk melamar di beberapa perusahaan. Next. Ini sudah saya jelaskan tadi. Yang belum saya jelaskan yang nomor 3. Augmented reality. Ya, kalau yang pertama sudah, yang kedua sudah. Yang belum saya jelaskan adalah augmented reality. Jadi teknologi itu memberikan sebuah sentuhan. Waduh, ini. Halo, yang di belakang itu mau ikut kuliah? Maju. Yang ketiga, augmented reality ini begini. Perkembangan teknologi itu hampir-hampir memberikan sebuah nuansa realitas yang sama dengan yang offline. Contoh gini, ketika saya offline di sini dan juga online di sana, seolah-olah online yang di sana itu menyerupai kelas yang offline. Itu namanya augmented reality. Sehingga dari sini tuh apa? Sisi-sisi transparansi itu sangat diperlukan oleh saudara dalam bekerja. Ya. Entah itu mulai dari proses awal sampai proses hidup. Ya. Sehingga ketelitian kerja itu sangat-sangat diperhatikan oleh yang namanya teknologi ini. Presisi kerja itu sangat diperhatikan oleh teknologi ini. Sehingga kalau orangnya, mohon maaf, tidak bisa memasukkan augmented reality ini kepada kemampuan dirinya, maka akan terkalahkan dengan teknologi. Itu sudah dikerjakan sekarang ketika kita menghitung uang. Plus memilah dan memilih uang mana yang palsu atau tidak palsu. Itu bisa dilakukan oleh satu mesin. Kalau teller manual
itu hitung dulu uangnya. Hitung dulu uangnya, kemudian baru diteliti mana yang palsu, mana yang tidak. Tapi kok coba sekarang kita store uang ke ATM, itu sudah satu sekalian ngitung uang, sekalian memilah dan memilih uang kita sudah. Jangankan palsu, ada lipatan sedikit aja, itu sudah langsung keluar, ditolak. Entah berapa lembar gitu, langsung ditolak. Nah, kita dituntut untuk bekerja sangat teliti dan sangat spesifikasi seperti itu. Ya, saya kasih bocoran aja ya. Tentang augmented reality. Lanjut, Mas. Nah, ini ada catatan lagi dari saya tentang keterampilan apa yang dibutuhkan di industri modern saat ini. Silakan difoto dulu. Saya nggak difoto tadi. Yang pertama, ya, yang pertama, kemampuan teknik yang inovatif. Kemampuan teknik yang inovatif untuk membuat sebuah solusi. Ya, jadi ada 3 indikator di sini ya. Teknik, inovasi, problem solving. Itu jadi satu kesatuan. Coba bayangkan. Contoh misalkan, contoh logo tadi. Mas, tolong buatkan logo sederhana, menarik, eye catching gitu kan, dan bisa menjual. Menjual itu bisa kalau ada orang lihat itu, wow gitu ya. Logonya itu wow, wah tertarik banget ini. Nah, itu teknik inovasi solusi. Nah, kira-kira kita sudah memiliki ingredient itu nggak di dalam. Ingredient itu maksudnya saya itu sudah bisa memberikan sebuah skill teknik nggak? Misalkan teknik menulis, teknik copywriting, misalkan, atau teknik performing yang memberikan sebuah inovasi terhadap produk dan jasa dan juga memberikan solusi terhadap kebutuhan society. Kalau belum, silakan dicari. Mumpung masih awal kuliah. Kalau enggak, ya udah lewat. Itu yang pertama. Jadi tiga poin digabung jadi satu. Yang kedua adalah, nah ini, kemampuan interpersonal kolaborasi. Ini dampak negatif, mohon maaf, penggunaan internet ya. Coba aja lah. Ada yang sudah pacaran belum di sini? Pacaran, ketemuan, bawa HP sendiri-sendiri. Ngomong nggak? Enggak. Bawa HP sendiri-sendiri. HP terus sana HP, sini HP. Ngajaknya ketemuan. Beb, ketemuan Beb. Oke, di mana? Oke, di Royal. Ketemuan, tapi megang HP sendiri-sendiri. Budaya kolaborasinya nggak ada. Nggak ada. Padahal di sebuah lembaga industri itu perlu kolaborasi. Dan kolaborasinya itu pasti menggunakan teknologi. Pasti menggunakan teknologi. Entah minimal apa sekarang? WA Group, gitu ya. Gunakan WA Group itu untuk berkolaborasi, ya, bukan untuk rasan-rasan. Itu itu. Udah. Berkoordinasi itu. Ayo, informasi untuk BEM itu coba. Kira-kira koordinasi via online group bisa nggak? Gitu kan? Gitu ya. Kalau dulu kita koordinasi, kalau saya dulu itu koordinasi melalui BBM. Karena kan ada grup BBM kan dulu kan. Jadi rapat keuangan ada di BBM, rapat marketing di BBM, rapat manajemen risk di BBM, layanan service etik di. Padahal kita itu kemana-mana rapat. Sampai jam 10 malam rapat. Kalau kita ganti jam 11 siang, rapatnya ganti Pak. Di Shopee Food, rapat ada promo apa ini sekarang nih? Udah jam 11 itu Pak. Nah, ini promoan untuk makan siang.
Anak sekarang begitu ya. Tuh. Malam udah gitu, ada pembukaan mie over ini promo, ya, dua dapat satu, mungkir lah. Ya. Jadi yang kedua, kolaborasi interpersonal, ya kemampuan kita untuk berkolaborasi. Dan biasanya itu matching kolaborasinya itu yang diperlukan. Jadi tim itu kan mesti ada yang pro, ada yang kontra. Nah, untuk mematchingkannya itu yang diperlukan sebuah ya, ya ini ya kerjasama ya, kerjasama. Yang ketiga adalah sudah saya jelaskan tadi adalah problem solving yang memberikan sebuah solusi. Ya, tadi sudah saya jelasin. Jadi yang pertama tadi adalah teknik, inovasi, solusi. Yang kedua kolaborasi interpersonal. Yang ketiga adalah sama problem solving lagi. Nah, kira-kira saya itu kadang-kadang berpikiran itu terbalik. Problem solving ini kok ada semua ya. Di poin 1.0 itu ada problem solving. 2.0 ada lagi problem solving. Berarti masalahnya banyak nih, timbangan 4.0 itu juga ada problem solving. Bahkan saya yang terbaru itu ada kasus di transaksi syariah itu mengenai QR code. QR code-nya itu dipalsu. Nah, itu ya. Dipalsunya itu menggunakan QR code yang beda, tetapi pemalsuannya itu di masjid. Jadi misalkan ini QR code-nya masjid, kemudian diganti sama QR code orang, tapi namanya masjid. Jadi orang QR code masuk ke transaksi orang itu. Nah, nggak benar. Nggak benar ya. Jadi problem solving itu sebenarnya itu bukan teknologinya ya, manusianya ya yang bikin masalah. Sehingga diperlukan kemampuan problem solving. Saran saya kepada adik-adik ini yang masih kuliah atau yang masih sedikit membuat masalah, jangan bikin masalah. Gitu. Sehingga pegadaian itu nggak banyak ya. Pegadaian kata si masalah tambah masalah, tapi rame seperti itu pegadaian. Tidak, ini intermezzo ya. Jadi problem solving ini adalah indikator kita itu, jadi banyak masalah enggak sih? Kalau problem solvingnya tinggi, manajemen risknya pasti tinggi. Manajemen risknya tinggi, amat employee stressing di dalamnya tinggi. Nah, padahal harus kerja itu tidak seperti itu. Kalau di ekonomi syariah itu enggak lah, enggak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Jadi ini ya keterampilan yang perlu kita persiapkan untuk lulusan-lulusan next 2004, 2024, 2025 dan seterusnya. Next, jam berapa? Nah, ini saya meresum 10 kemampuan yang diperlukan di tahun 2020-2025. Sudah secara garis besar sudah saya jelaskan di awal. Yang pertama, analytical thinking dan inovasi. Ya. Berpikir, analisis, dan berinovasi. Jangan dibalik ya. Dibaliknya dulu begini. Analytical thinking aja, tapi nggak pernah berinovasi. Komen, ya. Instruksi, ya. Tapi disuruh gimana ini? Wah, saya nggak tahu. Saya bisanya komen. Kan komen terus ya. Inovasinya apa begitu ya? Itu yang diperlukan sekarang begitu. Yang kedua, nah ini active learning dan strategi. Yang manajemen. Nah, bagaimana membuat sebuah strategi yang sangat mudah, murah, tapi bermanfaat untuk orang banyak. Strategi, entah strategi pemasaran, entah strategi manajemen risiko, entah strategi kelembagaan, entah strategi perluasan namanya human resource misalkan seperti itu. Bagaimana strategi learning. Yang kedua sama evolving,
nggak usah bikin masalah ya supaya poin yang ketiga ini ringan, gitu ya. Tapi beda ya antara masalah sama tantangan ya, beda ya. Ya, problem dengan trip beda ya. Jadi harus dibedakan masalah dengan tantangan, gitu ya. Sehingga kita bisa memberikan sebuah sudut pandang atau arahan, oh ini kalau masalah ini solusinya begini. Tapi kalau tantangan begini harus dihadapi dengan strategi ini. Ya, harapan saya, misalkan jenengan nanti ditawarkan di sebuah perusahaan kerja, jangan bikin masalah, tapi kerjakan tantangannya. Atau orientednya pada solusi, jangan pada masalah. Gitu kan? Sekarang kan biasanya paling banyak itu sebuah perusahaan yang muter-muter gitu ya, itu berorientasi pada masalah, bukan berorientasi pada solusi. Nah, kemampuan-kemampuan ini jenengan perlukan. Yang keempat, sudah kan? Kreatif, original, inisiatif. Sudah. Inisiatif itu begini, apa yang perlu saya lakukan ketika saya akan ditunjuk? Nah ini ya, apa yang perlu saya lakukan ketika saya akan disuruh? Apa namanya? Jadi sebelum kita disuruh, kita sudah mempersiapkan tuh. Bahasanya kalau laptop ini, sebelum saya enter, pekerjaan ini udah selesai. Bisa nggak punya 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 apa namanya logika berpikir dan action plan-nya begitu. Jadi misalkan sebelum Pak Hadi melakukan, tugasnya dikumpulin gitu ya, itu udah selesai gitu. Atau mungkin nanti saya akan memberikan tugas kurang lebih ini, you sudah ngerjain gitu. Bisa nggak punya 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 behavior seperti itu? Gitu. Dan itu memang harus latihan, latihan. Itu namanya berinisiatif, berinisiatif untuk bisa menjawab tantangan-tantangan yang mungkin kedepannya itu sudah bisa dia prediksi. Tantangannya ini, tugasnya ini, saya harus bagaimana. Yang berikutnya adalah leadership. Nah, ini yang bagian BEM. Leadership. Leader. Jangan jadi follower. Ya, follower terus ya. Followernya berapa? Kapan ya jadi leader ya? Lah, jadi leader meskipun kecil. Kecil-kecilan lah. Apa usaha di rumah kayak. Atau mungkin di kelas jadi leader. Gitu ya. Nanti dikirim aja. Ini di apa? Di PDF, dikirim. Nggak apa-apa. Dipelajari. Minimal dibaca. Dan ini dari 10 skill ini nggak harus semuanya. Mungkin salah 3, salah 4, you miliki. Jadi leader ya, jangan jadi follower. Indonesia itu follower semua kayaknya. Follower ya, follower semua. Jangan jangan jadi ya jadilah yang leader gitu ya. Jadi gitu ya. Jangan baper, pokoknya jangan baper lah. Kalau baperan biasanya tuh, oh, jangan misalkan Mbak jadi ketua ini ya, jangan saya. Mbak jadi ini, jangan saya lah Pak. Biasanya gitu kan? Ada yang begitu? Nah, dilatih dari sekarang, ya, dilatih, 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 pokoknya. Jadi harus latihan. Yang berikutnya adalah teknologi use sudah, teknologi desain sudah. Nah ini nomor 8, resilience. Saudara itu di tantangan yang sangat sekarang itu boleh jadi bisa sikut kanan, sikut kiri, tas, tendang bawah, gitu ya. Itu udah biasa ya. Makanya diperlukan sebuah skill atau attitude kita resilient. Resilient itu ya salah satunya nggak baper lah. Apalah. Misalkan ditipu 100 juta gitu ya, nggak apa-apa lah. Iya, saya itu kita. Benar. Begini ya transaksinya ya. Nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Itu saya belajar benar. Benar-benar belajar. Gitu ya. Kenapa? Model transaksi begini ya. Jadi kalau yang jurusan akuntansi coba hati-hati nanti ketika lulus akuntansi, kemudian jenengan di audit, kerja di audit, tadi bawahnya udah ngomong ada di BPK, di ATK, hati-hati. Banyak transaksi-transaksi yang modelnya prank gitu. Hati-hati, hati-hati ya. Saya katakan hati-hati. Kenapa? Ya harusnya transaksinya tidak seperti itu. Banyak sekali seperti itu. Habis. Oke.
Iya, oke. Jadi resilient ini diperlukan untuk kita bisa, apa ya, bahasanya saya itu memproteksi diri. Jangan sampai kejadian yang tidak mengenakan, atau bahasanya gini, kalau di dalam penyakit itu sakit dulu baru diobati, atau kita memproteksi diri agar tidak sakit. You pilih mana? Satu, sakit dulu baru diobati, atau you mempertahankan diri tidak sakit. Nggak mau sakit kan? Lebih mempertahankan proteksi diri kan daripada sakit kan? Nah itu namanya resilient. Salah satu itu hati-hati, hati-hati. Saya ngomong kepada teman-teman di audit itu, hati-hati ya. Salah 01 boleh jadi itu menjadi perkara, baik di dunia maupun di sana. Hati-hati. Itu kemampuan resilient. Yang berikutnya adalah kemampuan berpikir. Resilient. Ya. Karena hati-hati ketika kita memberikan sebuah keputusan atau memberikan sebuah action, tolong dipikirkan terlebih dahulu. Satu, melalui logika kita. Bener nggak sih? Saksi ini bener nggak? Strategic management ini bener nggak? Satu. Yang kedua, tanyakan kepada emosionalnya. Ini saya itu dipengaruhi emosional atau enggak? Emosional itu biasanya buru-buru gitu ya. Oke, oke, oke. Ya, 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 ya. Baik. Yang ketiga, tanyakan sama hati nurani kalian sendiri. Mantap, belum nih kebijakan yang saya ingat. Tiga. Dan itu perlu waktu. Jadi ketika kita memberikan sebuah putusan atau action plan atau apapun untuk diri kita, lebih untuk community kita atau lembaga kita atau perusahaan kita, tanyakan tiga hal. Satu, logika kita, tanyain dulu, benar nggak ini? Secara logika, secara keilmuan. Yang kedua, secara emosional. Ini keputusan ini mengarah kemana? Emosionalkah atau sudah balance emosionalnya? Yang ketiga, tanyakan sama hati nurani. Kalau ketiga-tiganya itu sudah balance, oke, bismillah, kerjain. Karena banyak error, human error, system error, apapun yang error itu, tiga-tiganya sinkron. Saya sudah berpengalaman begitu. Contoh misalkan ketika memutuskan sebuah analisa biayaan kredit, nah itu juga harus ada balance. Next, itu berapa mas? Udah selesai kan ini ya? Nah ini gap, versi ada teori dan kurangnya untuk praktik. Udah jelas ya, nanti ada magang. Oke. Yang kedua adalah kebutuhan industri, di mana kebutuhan industri ini selalu perkembangannya itu jauh lebih. Larinya itu lebih dibanding dengan perkembangan di dunia pendidikan. Ya. Sehingga perlu ya kayak gini lah, sharing bareng lah antara praktisi atau yang kami di dunia industri dengan yang di edukasi. Yang ketiga adalah kurangnya kolaborasi dari beberapa dunia pendidikan dengan dunia-dunia yang ada di industri. Entah karena mungkin karena industrinya juga masih ada kegiatan, atau kampusnya sendiri juga masih ada kegiatan. Dari ketiga ini diharapkan sudah bisa menjadi sebuah indikator program kerja untuk bisa mengurangi gap antara pendidikan dengan industri. Lanjut, Mas. Upayanya satu tadi magang ya, vokasi. Yang kedua adalah ada guru industri yang hadir di sini pada saat hari ini. Mungkin next nanti siapa lagi yang mau didatangkan ke sini. Kemudian yang berikutnya adalah adanya kerjasama antara akademisi dengan industri. Lanjut, Mas. Nah ini ya, salah satu manfaat adalah penempatan kerja. Tadi dari Pak Kaprodi menanyakan, Pak ada bursa kerja? Ada. Per 3 bulan Pak, kita di BSI Group itu ada lowongan kerja. Cuma tidak disebarkan. Di BSI Group Kadifri Surabaya itu per 3 bulan sekali ada lowongan kerja.
Gitu ya. Kolaborasi sama peningkatan produk, baik produk industri maupun produk kelembagaan university. Ini ya, jadi manfaatnya ada kolaborasi, penempatan kerja, peningkatan produk. Lanjut mas, ada lagi nggak? Nah ini ya, kesimpulannya, satu tren baru. Teknologi membuka peluang baru. Ya, catatan dari saya, jangan yang negatif ya, cari yang positif. Contoh, ada teman-teman salah satu provider yang kami teliti itu untuk maintenance tower. Kerjanya main game. Nah, ini gimana tuh? Maintenance tower tapi main game. Nah, itu kan nggak pas kan? Nah, itu ya. Ini contoh ya. Jadi peluang barunya itu digunakan untuk gitu. Jadi maintenance towernya itu menjadi nomor 2, nomor 3, tapi main gamenya nomor 1. Dan itu saya temui di lapangan. Dan itu anak-anak muda. Gitu ya. Yang kedua, kolaborasi. Tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga adalah upaya bersama untuk memajukan sebuah teknologi dan pendidikan di mana pendidikan ini memberikan sumbangsi terhadap perkembangan industri. Mungkin itu kesimpulannya. Selesai. Terima kasih. Saya buka mungkin sesi diskusi 1 sampai 2 atau 3 pertanyaan. Dipersilakan bagi yang offline dan juga bagi yang online. Terima kasih dari saya akhiri terlebih dahulu. Monggo. Langsung. Ya, ada yang ditanyakan? Silakan. Ini molor setengah jam. Ya. Sudah mau sampai mau dari yang satu silakan dari kita jangan mari kita bagi apa mau pikir banyak itu itu saya boleh sudah dari para setelah kita Oke. Kebetulan saya marketingnya, Pak. Tim leadernya. Nah, gimana sih inovasi untuk selama ini kita kan untuk kita bicara dengan foodnya Pak ya. Kebetulan dalam bulan saya akhirnya sales Pak. Sales sampai setahun diangkat lagi jadi MD. Maksudnya mungkin teman agak MD itu apa sih gitu. Akhirnya berkembang lagi, alhamdulillah lagi sekarang jadi TL untuk salah satu perusahaan itu. Eh, banyak kan untuk persaingan kompetitor dari nugget dan sosis itu dari Fiesta itu kita perbanyak inovasi-inovasi segmen Mbak ya dari
Jadi kita untuk menyaingi dari kompetitor seperti Wonokoyo, Covid itu kan kompetitor kita Pak, Sones apa segalanya. Dari segmen tertentu kayak kita segmen menengah ke atas, betul. CEO itu kita ada produk Golden Fiesta, itu sasarannya dia di menengah ke atas, dijual di Lotte Mart, Superindo, Hypermart dengan harga yang temat itu. Tapi kita sasarannya ke bawah. Sekarang ada kompetitor baru Pak, Salam di Jombang itu. Cancer juga. Oh, kita baru kita juga, Mori. Itu kita sasarannya di Ceng. Jadi bagaimana sales kita dari pihak manajemen untuk menyasar segmen bawah-bawah ini, kita muatkan produk-produk itu yang baru, gitu ya. Mungkin sedikit kawan itu. Dan saya juga kaget Pak, kemarin kan kita sempat buka lowongan kerja Pak. Ini sekedar pengalaman aja. Saya juga sebagai interview juga untuk rekan-rekan yang ini. Nanti rekan-rekan barangkali ada yang lihat, nggak apa-apa, masalah. Nanti bisa berapa ya. Kita promosi aja. Itu yang saya bikin kaget, kita untuk MD itu kita buka yang lamar istimewa Pak, sarjana semua. Sarjana dari Universitas Erlangga, 3 orang. Jurusan antropologi, jurusan perikanan, sama fisik. Dan memang saat interview, kita berbagi sharing aja, saat interview itu beda Pak ya, antara pengalaman dan akademis. Yang disebutkan itu teori-teori saja sih Pak sebenarnya. Dan mungkin attitude-nya dia, karena dia ngerasa mahasiswa, gitu-gitu. Mungkin terlalu egonya Pak, yang kurang tekan. Dan kami bicara sih memang menekankan satu good attitude-nya. Gitu sih. Dari hulu ke hilir. Dan untuk marketing saya sendiri, sekarang kan saya bagian marketing event Pak, kebetulan banyak sasarannya sih event sih. Kalau untuk sales kita nggak ikut karena beda Pak. Hanya di PT Calon Popan aja sales dan marketing dibedakan Pak. Kalau di komoditi lain sales dan marketing bisa makan gabung. Tapi kalau di fund bedakan Pak, biar ada konsen tertentu. Jadi penyebaran agak merata. Untuk sales mungkin omset ya Pak ya. Tapi untuk marketing mungkin barang produk biar merata seperti itu sih Pak. Apa yang disampaikan ke Bapak Sulisanto sangat, semua sih ngena sih Pak dengan kehidupan di perusahaan gitu kan, di dunia kerja seperti itu memang kenyataannya. Jadi kawan-kawan nggak perlu susah atau gimana, yang penting sih tetap kita baper juga nggak seperti itu, yang penting tetap berusaha sih Pak. Gitu sih untuk pengalaman saya sih. Dan pengalaman itu memang guru yang sangat berarti Pak. Bukan ada juga nih banyak di dagang, yang penting kerja nggak usah bawa buka, di kantor aja bawa buka Pak. Kadang-kadang bisa itu sih Pak. Terima kasih Pak. Cukup sekian. Terima kasih. Itu sekedar cuma sharing-sharing aja sih Pak. Ya. Diskusi ini. Selamat malam. Terima kasih. Ya. Saya terima kasih akhirnya. Ada lagi yang mau sharing, jadi saya nggak usah jawab pertanyaan, nggak usah nanggapi, ya sharing aja gitu ya. Terima kasih ya, terima kasih ya. Baik, baik ada lagi? Ada lagi? Halo. Silakan. Dan online mungkin Pak. Halo. Silakan. Oh iya, silakan. Silakan. Ada ini Pak. Bisa. Nanti saya sampaikan aja Pak. Ya, silakan. Silakan. Halo. Iya Pak, saya mau tanya beberapa pertanyaan aja. Halo. Halo, ya silakan. Iya, untuk apa? Yang pertama ini saya mau tanya Pak, karena saya juga orang awam, jadi kurang begitu tahu ya. Untuk pengertian industri, menurut yang saya baca itu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang menjadi dengan nilai yang lebih tinggi. Penggunanya termasuk kegiatan rencana bangun dan perekayasaan industri. Nah, untuk kategori untuk kategori apa seperti BSI atau BMT itu masuknya ke industri apa ya Pak? BMT, industri Ya, baik. Mas siapa itu yang ditanya mungkin bisa di chat aja. Siap. Sudah cukup pertanyaannya Pak, saya bisa nangkap sudah. Jadi gini, Oh, ya. industri itu adalah ada dua.
Ya, ada industri manufacturing, ada industri jasa. Ya, manufacturing itu ya kayak yang membuat ya, buat bahan baku atau bahan mentah menjadi bahan seterusnya sampai menjadi produk consumer. Ya, disebut dengan consumer good ya. Ya, produk-produk yang sangat banyak digunakan menjadi consumer good ya. Contohnya banyak-banyak di personal care, personal skin yang produknya Unilever. Ya, ya consumer good. Ada produk-produk yang memang industri-industri jasa. Jadi industrinya itu create-nya jasa. Jasa. Jadi ada yang produk, memang produk ada wujudnya. Jadi kayak gini ada phone, ada produk ya, produk manufacturing produk. Ada yang jasa. Salah satunya adalah jasa keuangan. Jasa keuangan, mulai dari perbankan, ya, kemudian BPR, RS, kemudian koperasi, kemudian macam-macam. Dan sekarang ada yang online gitu ya, online system dan seterusnya. Itu adalah jasa-jasa manufaktur, industri jasa. Itu jasa. Jadi industri yang jualannya itu jasa. Paling simpel deh, apa? Telekomunikasi. Itu kan jasa. Jasa itu produknya nggak kelihatan, tapi bisa dirasa. Nah, hati-hati ya. Jadi makhluk halus semua ya. Wujudnya nggak ada, tapi bisa dimanfaatkan. Manfaatnya terasa. Jadi ke data memang, Pak atau Mas beli pakai data. Kelihatan nggak pakai datanya? Nggak kelihatan. Tapi bisa dipakai kan? Buat WA, buat jualan, buat tethering, buat online dan macam-macam. Itu jasa. Jasa. Ada lagi yang paling simpel apa? Sekarang yang lagi booming. Iya Pak, Home industri jasa laundry, you know, 7.000 1 jam langsung kering, 10.000 banyak. Gitu. Jadi industri-industri itu sangat ya berkembang ya sesuai dengan kebutuhan. Apalagi ditunjang dengan rasa males saja. Jadi ibu-ibu yang waktu dulu nyuci karena ada industri itu nggak jadi nyuci di rumah. Sore atau pagi jam 6 buka, jam 6 ibu-ibu udah antri. Tinggal minta sama ayahnya, ayah minta buat apa laundry, dulunya nyuci sekarang laundry. Tinggal nunggu ya, pakai HP 35 menit kering. Oh, banget. Jasa. Ada industri jasa misalkan pendidikan kayak ruang guru. Ruang guru. Nah, ruang guru itu jasa. Jasa. Untuk les-les begitu itu jasa. Jadi yang saya ketahui ada industri jasa, ada industri manufacturing yang memang memproduksi beberapa macam produk. Mungkin dilanjut ada lagi Pak? Atau lagi? iya Pak, ada lagi nih sedikit. Iya, silakan. Iya, yang kedua ini mengenai 7 sektor industri tadi Pak. Nah, kan ada makanan minuman, yang kedua tekstil busana, terus otomotif, kimia, elektronika, farmasi, dan alat kesehatan. Nah, jika kita mempunyai skill dalam bidang tersebut, kata Bapak tadi kan kita percaya diri aja ya untuk melamar suatu pekerjaan di bidang yang kita mampu itu. Nah, kita loncat ke BSI tadi. Katanya BSI kan membuka lowongan setiap 3 bulan. Nah, jika kita punya skill tapi lowongannya itu tidak dibuka, terus kita tahu dari mana. Dan yang kedua, BSI kan membuka lowongan pekerjaan setiap 3 bulan. Kenapa kok bisa tidak diterbitkan gitu, Pak? Sekian pertanyaan dari saya, Pak. Jadi pertanyaannya itu sederhana. Reverse-nya itu yang banyak sekali ya. Kenapa BSI per 3 bulan nggak open lokernya gitu kan ya? Karena ini hanya terjadi di Kadifri Surabaya. Hanya terjadi di Kadifri Surabaya. Coba kita BSI Kadifri Surabaya 23 orang 23 orang beraktivis. Kita online di job street. Kira-kira yang lama berapa ribu? Coba kesulitan juga kan human resource itu gitu. Kalau kami kalau pas kebetulan saya yang mengaudit HRD itu, setiap pelamar yang masuk ke email wajib dibaca satu-satu. Wajib dibaca satu-satu. Kenapa? Norma etikanya begitu. Norma dilengkapi, Pak. Semua
500 segini dikasih seminggu kurang padahal kita cuma butuh 3 kesuan. Kacau sih. Kenapa? Orang melamar di situ kan otomatis pengen dibuka lamarannya, pengen dibaca. Nah ini ya, ini nanti mungkin next ya. Namanya kita itu service etik. Jadi kalau di teman-teman, mohon maaf Pak, saya sebut aja ya Pak ya, di BCA, Mandiri itu masih menggunakan service excellence ya. Kalau di syariah kita menggunakan service etik lebih tinggi satu level lagi. Jadi etikanya jenengan. Kalau WA gitu ya, WA banyak dibalas atau bestinya nggak dibalas, kira-kira jenengan gimana? Apa sih? Gitu ya. Gitu kan? Boleh jadi negatif thinking. Ada saya punya masalah apa ya? Sama Pak, di HRD kami itu kalau misalnya ada yang melamar harus dibaca satu-satu. Etikanya begitu, menghormati orang yang udah melamar. Gitu kan? Jadi itu ya, jadi saran saya, kalau memang jenengan semua, baik yang inline dan punya kemampuan, skill, punya keinginan, niat, dan ada opportunity, silahkan lamar aja. Mau dipanggil kapan, silahkan lamar aja. Gitu kan. Nah ini karena memang ada kerja sama begini, saya kasih tahu, itu kan bedanya loh, antara yang dengan yang kita kolaborasi. Gitu kan. Jadi seperti itu ya. Jadi itu jawaban dari saya kepada Mas yang tadi, silahkan kalau kompetensinya jenengan sudah memasuk, saya masuk nih kompetensi saya nih, jadi teller atau jadi marketing tadi, ada jadi apa canvassing tadi, masuk. Kemudian keinginannya saya di sana dan opportunity-nya ada, udah ngelamar aja. Cuma yang realitanya itu kan keinginannya ada, kemampuannya ya kan. Kalau kemampuannya ada, keinginannya. Kita butuh tanya itu, Mas, berapa calon yang bersedia jadi marketing panas-panasan gitu? Ini pengennya front office, back office, administrasi, legal, itu aja. Tapi kan butuh berapa orang di situ? Padahal kalau turun ke pasar, tadi kan ada segmentasi bawah, segmentasi tengah, segmentasi atas, belum yang event, belum yang beberapa toko yang besar-besar. Itu orang, tapi mau nggak? Ingin kerja nggak? Ingin. Gimana? Kembali lagi, keinginan, kemampuan, opportunity. Itu jawaban saya. Cukup Pak. Ada lagi? Baik, yang terakhir saya tadi mau menanggapi kursnya. Kalau nanti bekerja, ini mungkin ada kelas kerja karena kuliahnya malam. Jangan bekerja masuk jam 8, pulang jam 5 gitu aja. Ya, ya. Pokoknya ya pokoknya masuk, cek log jam 8, jam 5 pulang. Masuk, nikmatilah kerja itu jadi proses belajar. Sehingga ada jenjang karir yang sudah dinikmati oleh itu gitu. Dan biasanya itu menjadi habit orang Indonesia begitu, ya. Cek tank, guys, pokoknya semua gitu terus. Asesmennya nggak ada. Pasti ada dong. Asesmen di perusahaan itu bukan tidak hanya asesmen, tapi key performa indikatornya apa. Kalau nggak masuk ya staff ya bisa. Ya mas ya. Key performa indikatornya minta. Misalkan diterima kontraknya mana, targetnya mana minta. KPI saya, kalau saya itu bagus, KPI-nya seperti apa? Minta. Supaya kita bisa mengevaluasi diri sebelum dievaluasi oleh HRD atau oleh sistem. Minta dulu, KPI-nya mana? Kerja saya itu KPI-nya mana? Misalkan sales harus sekian ratus juta omsetnya, atau marketing harus sekian titik yang harus saya berikan attention setiap harinya. KPI-nya mana? Nah, ini mungkin materi KPI nanti bisa disampaikan di manajemen. KPI, Key Performance Indicator. Mungkin itu, terima kasih. Mohon maaf, ini sudah delay 30 menit ya saya ya. Semua jam 8.30 saya masih ada jadwal yang lain. Bapak, mohon maaf. Apabila ada salah kata atau mungkin ada komunikasi, silakan bisa japri saya. Tanya-tanya saya, sudah tahu nomor saya, nanti diinformasikan Pak Andi. Monggo ya, di WA aja ya. Siapa tahu nanti saya meeting atau saya di jalan. Siapa? WA-nya
Pak, nama saya ini, saya dari mana nih? Widya Dharma mau tanya ini, wajar. Ya, sehingga saya kita bisa tiktokan aja lah mau tanya apa. Ya. Terima kasih, mohon maaf Bapak Ibu yang saya hormati dan ya, bermanfaat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teknologi oh oh yang saya nama mungkin yang tidak jadi masalah itu harus dari tidak harus tidak orang yang berkata juga dari yaitu atasnya tentang maupun dari di tadi ada fotonya untuk saya dokumentasi. Oh ya, mungkin bisa dikirim ya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih pada seluruh ya kiranya masih semangat dan punya rasa tahu sisi dia itu. Terus ini sebelum saya mulai sama materi yang disampaikan tadi bisa semua. Terus nanti semua ini kita itu bisa belum nanti dengan selain yang ini asli ada lebih yang terima kasih Bapak. Ya, siap.